Shalom teman-teman semua, bisa kedengaran ya suara saya? Ya, Bisa. dengar Kak, bisa dengar. Ya, terima kasih. Ya, mari teman-teman kita mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita berdoa. Sesungguhnya pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul lagi di sini dalam meeting Zoom untuk beribadah kepadamu. Bapak, sebentar kami akan beribadah, memuji dan menyembah namamu, mendengarkan sebagian dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur meskipun di tengah-tengah segala tantangan yang ada ini, kami masih boleh diizinkan untuk beribadah. Meski melalui online, live streaming maupun juga melalui Zoom ini, saya mohon anugerah Tuhan tetap hadir di tengah-tengah setiap rumah kami masing-masing. Engkau melawat dan Engkau juga memberikan kami pengertian untuk memiliki hati sebagai seorang murid. Terpujilah nama Tuhan. Kami naikkan syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 2, ayatnya yang ke-14. Markus pasal 2, ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Tuhan Yesus, maksudnya, melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi,
lalu mengikuti Dia. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya tiap-tiap hari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam renungan singkat malam hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisahnya adalah tentang Konfusius dan muridnya yang sangat disayangi yang namanya Yan Hui. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yan Hui ini adalah murid kesayangan Konfusius karena ia adalah murid yang senang belajar. Sifatnya juga baik. Nah, suatu hari ketika Yan Hui ini sedang bertugas, dia melihat ada satu toko kain sedang dikerumuni oleh banyak orang. Kemudian dia mendekat dan dia mendapati adanya perdebatan sengit antara si penjual kain dengan si pembeli kain. Nah, kemudian dia mendengar perdebatan itu dan ada seorang yang berteriak. Tentunya si pembeli yang sedang ngotot berteriak bahwa 3 dikali 8 itu adalah 23. Padahal 3 kali 8 itu kan harusnya 24. Nah, Yan Hui mendekati pembeli itu dan berkata, "Pak, betul si penjual itu bilang 8 kali 3 itu adalah 24. Nggak usah diperdebatkan lagi." Pembeli kain ini kemudian nggak senang, lalu menunjuk-nunjuk hidung si Yan Hui itu dan berkata, "Siapa minta pendapatmu? Kalau mau minta pendapat kepada Konfusius benar atau salah." Yan Hui akhirnya berkata, "Baik, jika Konfusius bilang kamu salah, gimana?" Pembeli kain itu bilang, "Kalau Konfusius bilang saya ini salah, maka saya akan potong kepala saya. Saya berhak dipotong kepalanya, kamu bisa ambil kepala saya." Nah, kalau misalkan kamu yang kalah, kalau Yan Hui yang kalah, kamu mau kasih apa? Akhirnya Yan Hui mikir-mikir, "Baik, aku akan kasih jabatanku ini kepadamu." Nah, akhirnya mereka bertemu sama si Konfusius. Mereka kemudian mengatakan problemnya, duduk perkaranya, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya tiba-tiba Konfusius berkata, "Yan Hui, kamu salah. 8 kali 3 itu 23. Jadi kamu kalah. Serahkan jabatanmu kepada dia." Nah, selamanya Yan Hui ini jadi orang nggak pernah ngeyel ngotot sama gurunya, nggak pernah berselisih paham. Dia akhirnya mendengar, dia kasihlah topi jabatannya itu ke orang si pembeli kain yang ngotot tapi salah ini. Dan akhirnya meskipun dia, wah sudahlah salah, nggak usah berdebat lagi. Yan Hui minta sama gurunya gini, "Konfusius, saya cuti ya. Saya cuti dan saya mau pulang ke rumah aja." Ya udah. Tapi Konfusius pesan begini, nanti kalau pulang rumah di perjalanan gitu kan, dan hujan itu turun, kamu jangan berteduh di bawah pohon dan jangan membunuh orang. Nah, akhirnya Yan Hui bilang, "Baiklah," ya, lalu berangkat pulang. Dalam perjalanan pulangnya tiba-tiba angin kencang. Awan mulai mendung dan kemudian disertai sambaran petir. Wah, mau hujan ini tampaknya gitu kan. Akhirnya dia mau buru-buru tapi ternyata memang hujannya deras. Sayang waktu itu dia mikir begini, wah itu ada pohon tuh. Ketika dia mau beranjak, mau berteduh di bawah pohon, dia ingat sama pesan gurunya, jangan berteduh di bawah pohon waktu nanti pulang karena hujan. Akhirnya dia lalui saja pohon itu, ketika dia lalui pohon itu beberapa meter, tiba-tiba kilat nyambar pohon itu. Keluar gitu, kopong pohonnya. Wah, Yan Hui langsung bilang, "Wah ini guruku ini ngomong kok bener banget ini. Tuhan kah?" Nah, kemudian dia berpikir-pikir, yang pertama sudah, yang kedua apalagi.
Nah, sampai di rumah, dia mikir, kenapa ya? Sampai di rumah sudah malam, basah kuyup, dia nggak mau membangunkan istrinya yang lagi tidur. Nah, akhirnya dia masuk dengan cara bagaimana? Dia menghunuskan pedangnya untuk mencoba membuka pintu rumahnya. Rumahnya ini peteng dedet, orang Jawa ngomong. Akhirnya dia hidupkan lilin, dia bawa lilin, zaman dulu nggak ada listrik gitu ya. Dia bawa lilin, dia pergi, dia lihat di kamarnya istrinya, tidurkah istrinya ini? Ketika dilihat tiba-tiba, kok ada 2 pasang kaki? Di selimut yang muncul ada 2 pasang kaki itu. Sambil dia masih pegang pedang, dia dekati, dia pegel banget, sudah capek ini, sudah rasanya mau istirahat, tapi ada orang atau istri saya yang selingkuh ini. Tapi kemudian dia teringat pesan gurunya, jangan membunuh. Dia taruh pedangnya, tiba-tiba dia buka selimutnya, ternyata yang tidur itu adalah adik istrinya. Pada keesokan harinya, Yan Hui akhirnya kembali ke Konfusius. Dia berlutut, dia berkata, "Guru, bagaimana guru tahu apa yang akan terjadi?" Konfusius berkata, "Kemarin hari sangatlah panas. Diperkirakan akan turun hujan petir, makanya guru mengingatkan kamu untuk tidak berlindung di bawah pohon. Kamu kemarin pergi dengan marah, bukan? Dan membawa pedang. Maka guru mengingatkanmu agar jangan membunuh." Yan Hui berkata, "Guru, perkiraanmu benar sekali." Muridnya sangat kagum. Konfusius kemudian melanjutkan, "Aku tahu kamu minta cuti bukanlah karena urusan keluarga. Kamu tidak ingin belajar dariku lagi. Kamu emosi, kamu marah sebetulnya, tapi kamu diam aja. Nah, cobalah kamu pikir, kemarin guru bilang 3 kali 8 adalah 23. Benar, kamu kalah dan kehilangan jabatanmu. Tapi jikalau guru bilang 3 kali 24 adalah benar, si pembeli kain itu kalah dan kita akan kehilangan 1 nyawa." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa sih yang kita bisa ambil dari kisah ini? Seorang murid yang baik dan juga seorang guru. Saya tidak ingin juga untuk berkata bahwa filsafat Tionghoa itu sangat baik dan Alkitab kita sisihkan. Bukan. Maksud saya adalah kita bisa memetik dari pelajaran dengan open-minded dari kisah tentang Yahweh ini, entah ini kisah beneran ataupun legenda, tapi yang saya tahu bahwa ada pelajaran penting di dalamnya. Bahwa satu, murid itu nggak jauh dari gurunya memang. Harusnya seperti itu. Dan murid itu harusnya belajar terus-menerus dengan sebuah kebijaksanaan yang baik. Dan kalau kita melihat hati sebagai seorang murid yang pertama di tema besar kita ini, hati sebagai seorang murid ini, kita melihat kisah tentang Lewi. Lewi ini adalah seorang pemungut cukai, seorang yang buruk, seorang yang disisihkan orang, dipandang sebelah mata. Karena kenapa? Disebut antek-anteknya orang Romawi. Karena kenapa? Karena mereka selalu bekerja sama untuk menarik upeti pajak yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan, sehingga rakyat begitu menderita. Tapi ketika Yesus berkata, "Hai Lewi," saya bahasakan sehari-hari, "ikutlah aku." Lewi langsung mengikut Tuhan Yesus dengan baik. Dia tinggalkan semuanya. Dia nggak lihat hartanya lagi itu. Dia nggak mempertaruhkan segala sesuatu yang nantinya di ujung akhir hidupnya justru membuat dia jauh dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini untuk menjadi seorang murid perlu dipertaruhkan. Dipertaruhkan kemana? Kita mau hidup sesuai jejak daripada Kristus Tuhan, atau kita hidup menurut dunia. Nah, oleh karena itulah, memiliki hati seorang murid Kristus yang pertama adalah
belajar untuk mengikut jejak Kristus, buang segalanya. Loh, masa saya harus membuang laptop saya, gadget saya kasihkan orang gitu ya, Kak? Oh, enggak. Maksudnya untuk mengikut Yesus membuang apa? Membuang hidup yang lama. Lewi sadar dia bukan orang yang baik. Dia tahu yang dilakukannya terhadap saudara seiman, saudara sesamanya orang Yahudi, bukanlah hal yang baik. Dia tahu bahwa dia dibenci orang, dipandang sebelah mata, disebut sebagai anjing karena juga masuk antek-anteknya Romawi, orang-orang kafir. Namun kemudian ketika Yesus memanggilnya, dia memberanikan untuk meninggalkan segala-galanya dan mengikut Yesus. Nah, itulah yang kita harus terima sebagai murid. Belajar bahwa di tengah-tengah kehidupan yang sukar hari-hari ini, jangan kita lagi kembali ke dalam dosa. Minggu lalu, Pastor Christopher Tapiheru berkata, way back home, kita punya jalan untuk kembali pulang. Jangan gengsi, jangan mempertaruhkan gengsi kehidupan kita, jangan membuat kehidupan kita rumit, sehingga pada akhirnya kita makin menjauh dari kasih Tuhan. Mari kita makin dekat dengan Tuhan sebetulnya. Di tengah-tengah pandemi yang sangat orang bilang makin lama makin mengganas. Kita belum tahu kapan ini selesainya gelombang kedua. Indonesia seperti diamuk tsunami COVID. Seperti India. Tapi satu hal yang kita mau tahu, dan kita mau renungkan, mari kita tanggalkan segala sesuatu yang fana, yang tidak berarti, hidup yang lama, dan mari kita menuju memfokuskan diri dan memandang Kristus sebagai guru agung kita. Yang kedua adalah, yang dilakukan oleh Lewi adalah, dia menerima Yesus. Nah, kita melihat di situ, ayat 14 dan 15, saya ulangi lagi, di Markus pasal 2, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah orang itu berarti rumahnya siapa? Si Lewi pemungut cukai. Dan ternyata banyak pemungut cukai itu yang duduk makan bersama-sama. Rekan-rekannya ada ternyata. Dan dikatakan, Alkitab jelas katakan, ketika Yesus makan di situ, akhirnya begitu banyak orang yang mau mengikut dia. Teman-teman dikasih Tuhan, yang kedua adalah menjadikan Yesus itu bagian terindah dalam hidup kita. Lewi membuka hatinya, membuka rumahnya juga. Dan membuat rekan-rekannya yang sesama karir itu menerima Yesus. Menerima Tuhan. Dan kemudian mereka bertobat. Saya yakin dan percaya, sekali lagi pada akhirnya, memiliki hati sebagai murid Kristus, kita perlu menerapkan dalam hidup ini. Ikutilah jejaknya Kristus. Ikutilah jejaknya Kristus. Pengikut itu mengikuti jejaknya, teladannya Kristus. Menjadikan Yesus segala-galanya. Dan kemudian membuang hidup kita yang lama. Hal-hal yang mungkin begitu menawan hati kita. Hobikah? Gadgetkah? Makanan favoritkah? Filmkah? Sampai-sampai kita kemudian melupakan waktu kita dengan Tuhan. Dan kemudian kita tidak terasa, makin lama, makin kita kering rohani. Saya berharap biarlah teman-teman WCC GUP Harvest Madiun bisa melepaskan segala yang fana dan menerima Yesus, membuka diri sungguh-sungguh dan menjadikan Yesus bagian terindah dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menolong dan memberkati kita untuk memiliki hati sebagai seorang murid.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Saudara Kevin untuk berdoa kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Adakah Saudara Kevin? Kalau tidak ada, saya minta Saudari Grace yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah menerima sebagian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Kowit Tuhan. Berkati Kowit yang telah menyampaikannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang tidak kering rohani Tuhan, tapi kami semakin hari semakin dekat dengan-Mu Tuhan, meninggalkan segala-galanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya Tuhan. Semoga semuanya lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kowit sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman, akan saya bacakan karena sinyal dari saudara Kevin sedang jelek tadi ya. Untuk tim multimedia bisa share pengumumannya. Baik teman-teman, untuk yang pertama saya menghimbau mengingatkan teman-teman ya untuk tetap setia mengikuti ibadah setiap Sabtu ya teman-teman. Untuk bulan ini karena COVID yang sedang melunjak, kita online dulu ya teman-teman. Untuk Agustus dan kedepannya masih belum tahu. Tapi kalau offline ya teman-teman bisa hadir, bisa offline, bisa online. Yang penting teman-teman tetap setia mengikuti ibadah. Oke, silahkan berikutnya. Yang kedua, untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli, bisa mengambil souvenir ya teman-teman di kantor gereja, dan juga coklat di toko buku Karmel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 9:30 pagi sampai dengan 2 siang. Yang berikutnya saya mengajak teman-teman tetap setia ya juga untuk mengikuti menara doa yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat sama PIC masing-masing dan juga udah dibagi kelompoknya masing-masing setiap pukul 7 malam sampai dengan selesai. Kami juga mengingatkan teman-teman untuk tetap setia mengikuti pesan pastoral dari gereja kita. Linknya seperti biasa akan kami share setiap hari Kamis kurang lebih pukul 12 siang. Lalu untuk persembahan minggu ini bisa ditransfer ya teman-teman melalui rekening Saudari Grace. Teman-teman bisa screenshot nomor rekeningnya. Ya, silahkan screenshot dulu teman-teman. Dan juga teman-teman bisa menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, dan juga Dana. Bisa melewati nomor berikut dari Saudari Grace, bisa di screenshot juga teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan mungkin dari pengurus lain? Atau mungkin ada tambahan dari pembina? Tidak ada. Langsung ditutup dalam doa. Ya, Bu. Silahkan Baik, tutup. saya mendoakan yang berulang tahun. Saya panggil namanya. Apakah ada Berta? Kesia Diah Puspitasari. Bustama, Ripka Fadil. Keempat orang ini, tidak ada yang masuk di room Zoom ini. Dari teman-teman yang menonton di YouTube, saya berharap dari 4 nama ini
Kita akan mendoakan mereka, ini minggu yang kedua untuk yang berulang tahun. Dan sekaligus saya akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mendoakan untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli, baik Saudari Berta, Magdalena, Saudari Kesia, Kristama, dan juga Ripka Fadel. Mohon anugerah Tuhan, berkenan Engkau menolong dan menyertai, berkenan Engkau juga memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada teman-teman kami. Tambahkanlah kekuatan dan karunia-karunia roh, sehingga teman-teman kami boleh memahami akan kehendak Tuhan lebih lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat malam. Bisa buka open cam dulu untuk di screenshot. Jangan keluar dulu kalau bisa. Kita open cam dulu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Baik-baik semuanya? Baik, Ko. Oke. Rangga ya, wah luar biasa sampai dari ini. Yuk, silahkan kalau mau di screenshot. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di Sabtu mendatang ya, untuk pertemuan kita remaja, ibadah remaja kita. Tuhan berkati.